Selamat petang waktu Indonesia, Pak Jauhari. Selamat petang, Mbak Christian. Apa kabar? Kabar baik di Indonesia, semoga semuanya juga baik di Tiongkok. Pak Jauhari, tadi saya sudah sampaikan kepada pemirsa, angka kami sampaikan 57 kasus positif baru di Tiongkok. Anda mungkin punya data terbaru, bisa Anda sampaikan pada kami? Memang saya kira itu data yang paling terkini karena kami juga baru melaporkan. Jadi dari otoritas kesehatan Tiongkok itu kita terima laporan bahwa ada 57 kasus positif baru di Tiongkok. Jadi total di seluruh Tiongkok sekarang 178. Nah 57 kasus baru itu 36 kasus di Beijing, 2 kasus di Provinsi Liaoning, 19 kasus dari luar RRT, itu imported case, jadi yang datang dari luar. Itu di Guangdong ada 17, di Shanghai itu ada 1 dan Chongqing ada 1. Dengan demikian provinsi yang sudah bebas dari COVID itu ada 20, khusus di Beijing karena ada perkembangan baru ini, sekolah yang mestinya dimulai hari Senin nanti itu ditunda sementara. Kira-kira begitu, Mbak. Pak Jauhari, tadi saya juga sudah sampaikan ada 11 wilayah di Beijing yang di lockdown. Dari 11 permukiman itu ada warga negara Indonesia kah? Oh enggak, itu bukan 11 wilayah ya Mbak ya. Permukiman. Jadi ya? Itu pemukiman yang ada di sekitar Pasar Qingdai. Pasar itu sendiri berjarak sekitar 25 km dari KBRI, jadi agak keluar kota sedikit. Lalu kemudian karena kejadian tersebut, pasarnya langsung diisolasi. Juga pemukiman di sekitar pasar itu juga langsung diisolasi dan semua harus menjalankan PCR test. PCR test ya? Dihimbau kepada semua yang berkunjung ke pasar itu supaya segera melapor ke otoritas setempat. Warga negara Indonesia sejauh ini yang kita monitor tidak ada yang tinggal di daerah situ. Dan kita sudah keluarkan pengumuman juga supaya kalau ada yang berkunjung segera melapor, dan WNI di sini termasuk tentunya staf-staf KBRI. Saya minta supaya kita tetap disiplin menjalankan social distancing dan lain-lain yang telah kita jalankan selama 5 bulan terakhir. Temuan kasus baru yang berada di pasar itu berarti langkah yang dilakukan oleh otoritas setempat adalah dengan cepat melakukan lockdown atau menutup pasar, bahkan tadi disebutkan 11 permukiman itu dilakukan dengan sangat cepat ya Pak Jauhari? Ya, begitu terindikasi. Jadi itu kan ada satu pendatang terus berkunjung ke pasar tersebut, terus terindikasi bahwa dia sendiri merasa tidak membawa, ternyata membawa virus COVID. Lalu 5 orang itu terindikasi, itu hari Sabtu kemarin langsung ditutup, lalu dilakukan tes ke semua, lalu hasilnya itu 30-an yang dilaporkan hari ini. Ada juga informasi bahwa penyebaran juga ada juga di di Talenan, di salah satu pusat grosir di sana, dari penjualan ikan salmon itu juga cepat sekali dilakukan. Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana penanganannya, bagaimana tracingnya di sana? Oh ya, itu memang dari salmon, dari ikan salmon yang diimpor, tapi itu masih harus dikaji ulang. Tapi yang jelas pemerintah langsung mengambil langkah untuk menarik semua peredaran ikan salmon yang ada di kota atau di sekitarnya. Pak Jauhari, mungkin Pak Jauhari bisa gambarkan kepada kami, karena di Indonesia Pak Jauhari hari-hari ini juga ada klaster-klaster baru atau temuan-temuan kasus-kasus positif COVID-19 baru di sejumlah pasar di Indonesia. Anda bisa gambarkan pada kami apakah juga di Tiongkok pasarnya seperti di Indonesia, jualan berdekatan tentunya sulit sekali untuk menjaga physical distancing atau seperti apa?
Memang kebetulan tadi setelah peristiwa kemarin, saya juga tadi ke pasar tradisional dan pasar modern di sini. Memang suasananya seperti sebelum kejadian ini, setiap kali kita ke pasar itu akan diukur temperatur, kemudian kita kan punya health kit itu di scan. Apakah pernah kita berkunjung ke daerah-daerah yang masih dalam konotasi merah pada saat itu? Kalau sekarang kan sudah tidak. Jadi tadi saya ke sana ke 3 pasar, sangat ketat memang kita masuk harus menjalani semua prosedur seperti itu, tangan dicuci, suhu badan, health kit di screen, apakah kita pernah ke tempat yang diduga merah begitu. Lalu masuk ke pasar pun dibatasi, tidak banyak orang. Jadi saya ke 2 pasar, satu pasar tradisional, satu pasar modern. Karena dekat dari KBRI, kemudian saya ke daerah perbelanjaan juga di sini, memang agak diperketat, tapi orang masih tetap ke sana. Namun demikian dibanding sehari sebelumnya, bahkan dibanding minggu lalu, saya kira masyarakat juga mengikuti himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi hanya yang perlu-perlu saja yang kemudian berkunjung ke pasar karena mungkin kehabisan logistik. Saya lihat pasokan logistik juga masih banyak dan lain-lain. Juga di pusat perbelanjaan juga tidak seramai minggu-minggu lalu. Jadi saya berkesimpulan bahwa himbauan pemerintah itu kemudian diikuti oleh warga masyarakat Beijing. Pak Johari menggambarkan tadi warga di Tiongkok bahkan sebelum kejadian atau ada second wave 57 kasus baru sudah disiplin. Anda bisa gambarkan kepada kami ini normatif, sedisiplin apa warga Tiongkok untuk mengikuti protokol COVID-19 pun sudah disiplin masih ada kasus baru? Ya memang yang kasus baru itu kan rata-rata imported ya. Contoh yang di Beijing kan datangnya dari luar ya. Jadi memang ada dua hal. Semua di sini itu menjalankan secara disiplin apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh lingkungan sekitarnya. Kalau dari kita itu mungkin RT RW. Jadi selain sanksi hukum ada sanksi sosial. Misalnya kalau kita keluar dari lingkungan kita tanpa izin atau tidak mencatatkan diri bahwa kita akan keluar pada saat sedang tinggi itu kalau kembali ya tidak diterima. Kalau tidak diterima kan biasa terus melapor ke otoritas setempat, lalu dikembalikan ke situ, tapi kemudian kan dimarahin orang satu kompleks kan gak enak. Jadi sanksi sosialnya itu luar biasa. Tapi yang dengan health kit system, jadi itu bisa dimonitor juga, kita wajib semua, bahkan diplomat juga kita semua mendaftarkan diri, jadi akan muncul di HP kita, status kita itu apakah green atau red begitu atau kuning ya kurang lebih begitu. Jadi masyarakatnya menjalankan secara disiplin semua ketentuan yang telah diputuskan oleh pemerintah dan dianjurkan oleh pemerintah, begitu juga oleh lingkungan yang paling dekat dengan dia, bisa itu lingkungan tempat dia tinggal maupun lingkungan bekerjanya. Jadi semua anjuran untuk social distancing itu dijalankan secara baik. Dan sudah dijalankan secara baik pun kita lihat kemarin ada satu kasus yang datang dari luar kemudian ke pasar, tiba-tiba hari ini sudah jadi 35 kan. Jadi cepat, mudah-mudahan tidak terjadi penyebaran karena langsung di lockdown pasar tersebut dan pemukiman yang ada di sekitar pasar tersebut. Jadi selain sanksi hukum ada juga sanksi sosial ya untuk bisa menguatkan imbauan maupun aturan yang diberikan oleh pemerintah. Pak Johari, dari pantauan Anda di sana, ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi Indonesia yang sudah masuk new normal, pasar-pasar sudah mulai dibuka. Praktik baik apa, aturan baik apa yang bisa mungkin diterapkan di Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas? Saya kira apa yang telah diputuskan dan dianjurkan oleh pemerintah Indonesia itu sudah tepat. Tinggal kita sekarang disiplin menjalankan, mulai dari lingkungan yang paling kecil kita, ya lingkungan keluarga, lingkungan bergaul kita, RT RW kita saling mengingatkan bahwa ini ada anjuran yang harus kita patuhi, karena ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan
sesama kita, untuk kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan tetangga kita, untuk kepentingan rekan kerja kita, untuk kepentingan lingkungan kita tinggal, dan lain-lain. Jadi dimulai saja dari unit yang paling kecil, karena semua yang telah dianjurkan, semua yang telah diputuskan oleh pemerintah itu kan sudah bagus sekali. Tidak ada satupun pemerintah yang ingin masyarakatnya itu terjangkit dengan COVID-19. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan paling dekat kita, saling mengikatkan, dan lingkungan kerja dan lain-lain. Saya kira dengan demikian mudah-mudahan kita semua Indonesia bisa kemudian keluar dari pandemi COVID-19. Pak Jauhari, terakhir mungkin ada warga negara Indonesia yang keluarganya tinggal di Tiongkok. Seperti apa koordinasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk Tiongkok untuk bisa membuka akses kepada warga negara Indonesia agar mereka bisa terhindar dari terjangkit virus COVID-19? Memang sejak Januari kita sudah berkomunikasi terus dengan warga negara Indonesia yang ada di seluruh Tiongkok, termasuk yang di Beijing, dan komunikasi kita sangat luar biasa. Karena itulah hingga saat ini kan tidak ada satupun, mudah-mudahan tidak akan ada warga negara Indonesia yang terjangkit COVID-19. Jadi himbauan saya, dan kita sudah sampaikan juga, kita tetap saja disiplin menjalankan apa yang telah kita lakukan selama ini, mengikuti anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah Tiongkok, mengikuti anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah setempat dan lingkungan kita tinggal. Karena banyak di sini adalah mahasiswa, saya sampaikan bahwa ikuti juga anjuran yang sudah diberikan oleh kampus-kampusnya maupun lingkungan tinggal mereka, karena mereka tinggalkan di asrama-asrama kampus. Kalau ada hal-hal yang urgent dan harus segera disampaikan ke kami di KBRI, kita punya hotline, selama ini mereka sudah lakukan, dan kita bekerja sama secara erat juga dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok yang ada hampir di setiap kota. Warga negara Indonesia yang masih tinggal di sini sekitar 1.600-an. Sebagian besar memang itu mahasiswa dan sudah kembali ke Indonesia untuk berlibur. Nah sekarang memang ada desakan mereka harus kembali untuk melanjutkan studinya lagi di sini. Sudah saya himbau juga supaya mengikuti secara saksama pengumuman di kampusnya masing-masing. Karena kalau sudah diizinkan berarti itu juga sudah diizinkan oleh pemerintah Tiongkok. Sementara ini semua perkuliahan masih dilakukan secara daring, termasuk wisudanya. Betul. Begitu Mbak Christine. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Orotmangun, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.